Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para pemirsa channel Mata Surba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama menyimak mimbar Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Hasan yang kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah di pemateri sebelumnya Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang berpuasa dan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Hasan akan sedikit menjelaskan kira-kira apa sih ancaman, apa sih balasan, dan bagaimana solusinya bagi orang-orang yang membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan. Para pemirsa, di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang diri beliau yang tatkala saat itu beliau sedang tidur, kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau didatangi oleh beberapa orang, kemudian beliau dibawa naik ke atas langit. Kemudian beliau merasa bahwasanya tidak mampu untuk menaiki ketika melewati sebuah pegunungan, sebuah bukit. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak mampu naik, tetapi oleh orang yang membawanya ini, apakah itu malaikat, wallahu alam, tidak dijelaskan dalam hadis ini, tetap menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas bukit. Setelah naik dan melanjutkan perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan dan sangat mengerikan, yakni ada teriakan yang sangat keras sekali. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang membawanya, kira-kira ini gerangan apa? Siapakah suara orang yang berteriak tersebut? Kata orang yang membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kejadian yang sangat mengerikan juga, yakni ada seseorang yang menggantung dirinya sendiri dengan kepalanya di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, kemudian mulutnya mengeluarkan darah, mulutnya robek, mengeluarkan darah yang sangat mengenaskan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang membawanya, gerangan siapakah orang ini? Kemudian orang yang membawa Nabi SAW menjawab, ini adalah orang yang berbuka di siang hari tatkala belum masuk waktu untuk berbuka ketika di bulan puasa. Mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah mukjizat. Oleh karena itu, ancaman bagi orang yang berbuka puasa ketika di bulan suci Ramadan sangat-sangat
besar, sangat besar sekali dosanya dan sangat besar ancaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa, anak-anakku sekalian, Matsa Surba, berhati-hatilah. Selalu menjaga diri, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita membatalkan puasa kita. Ingat bahwasanya ketika membatalkan puasa, ancaman di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Di hari di mana Allah mengadili kita, apalagi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ancaman bagi orang-orang yang berbuka di bulan suci Ramadan, mulutnya keluar darah, robek, dikarenakan dia membatalkan puasanya. Terus bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur membatalkan puasa, Pak Hasan? Bagaimana dengan orang-orang yang membatalkan puasanya secara sengaja di bulan suci Ramadan? Kira-kira apa dendanya dan bagaimana solusinya? Ini yang poin penting yang Pak Hasan ingin jelaskan. Bagi yang merasa diri bahwasanya dalam beberapa hari ini sudah membatalkan puasa di siang hari, ingat anak-anak, yang pertama yang harus kalian lakukan, dan ini dicatat agar kalian bisa melakukannya dengan baik, yang pertama adalah dengan taubatan nasuha. Menyesali diri atas apa yang dilakukannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan berusaha untuk memperbaiki diri, dan siap untuk mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Punya tekad untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah adalah kunci pertama tatkala kalian sudah membatalkan puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Taubat dulu anak-anak, minta ampun sama Allah. Yang kita lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Harus ada penyesalan dulu. Setelah taubat, yang kedua adalah kalian harus wajib mengqodoknya, menggantinya di hari yang kalian tinggalkan tadi, di luar bulan suci Ramadan. Misalkan di bulan suci Ramadan kalian meninggalkan satu hari tidak berpuasa, maka di luar Ramadan kalian harus mengerjakan satu hari mengqodoknya. Ditambah dengan denda, ada kafaratnya anak-anak. Kafarat bagi orang yang berpuasa kemudian membatalkan puasanya, ada beberapa sebab. Yang pertama, membatalkan puasa karena sebab hubungan suami istri, maka dendanya adalah yang pertama memerdekakan budak. Kalau di zaman kita tidak ada budak, maka yang kedua adalah dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan secara berturut-turut bagi yang membatalkan puasanya secara sengaja tadi. Kalau misalkan 1 bulan kemudian hari ke-31 dia tidak berpuasa, maka harus diulangi lagi. Jadi syaratnya adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau anak-anak merasa saya tidak mampu bahasan, sehari saja saya kurang bisa menjaga, apalagi 2 bulan berturut-turut, maka opsi yang ketiga yang ditawarkan oleh agama kita adalah memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, 1 orang 1 mud makanan. 1 mud itu sama dengan 1/4 sok, kurang lebih dari 1 kilogram gitu ya, 0,75 kilogram. Jadi kalau mau berikan beras, maka setengah atau 1 kilo kepada 60 orang fakir miskin. Ataukah langsung makanan jadi, anak-anak beli makan, kemudian nasi bungkus misalkan ya, 1 nasi bungkus yang harganya misalkan 10.000 atau 15.000, itu juga menurut para ulama sudah mencukupi. Jadi anak-anak beli nasi bungkus sebanyak 60,
kemudian diberikan kepada fakir miskin. Pak, saya tidak mampu, Pak, saya belum punya uang. Bisa dicicil, tidak harus sekaligus. Misalkan satu bungkus harganya adalah 10.000, maka 60 bungkus 600.000. Kalau anak-anak tidak punya uang 600.000, maka boleh mencicilnya. Sehari saya berikan satu fakir miskin dulu, boleh. Nanti dapat uang lagi, berikan juga boleh. Intinya selama 60 sudah tercukupi, maka sudah selesai dendanya. Sebab yang kedua adalah membatalkan puasa karena makan dan minum di siang hari Ramadan. Ini para ulama berbeda pendapat, tetapi yang dipilih oleh sebagian ulama, salah satunya adalah Imam Malik, adalah dendanya sama dengan orang yang membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri. Jadi poin yang ditekankan di sini adalah karena batal puasanya, melanggar kehormatan di bulan suci Ramadan. Maka bagi orang yang membatalkan puasanya, baik dia itu makan dan minum dengan sengaja ataukah berhubungan suami istri yang sengaja, maka kafaratnya sama, dendanya sama. Yakni mengganti di hari yang dia membatalkan puasa, kemudian ditambah dengan dendanya berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Sekali lagi anak-anak sekalian, bagi yang merasa sudah tidak pernah meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, maka ingat kalian punya tanggung jawab yang besar. Yang pertama, taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Pak Hasan, berat. Kok berat sekali? Begitulah anak-anak sekalian, apakah kita mau diampuni oleh Allah atau tidak? Kalau kita kepingin diampuni oleh Allah, kerjakan selama kita mampu. Selama kita mampu, usahakan dulu. Kalaupun nanti kita tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kemampuan kita. Usahakan dulu semampu kita, berusaha agar dosa-dosa kita karena kita membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang Pak Hasan sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Pak Hasan pribadi dan kepada para pemirsa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.